Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gulam Al-Muzaki, NIM 034. Saya di sini akan menjelaskan mengenai grafik dari data kesehatan pekerja PT X Surabaya tahun 2019 mengenai hubungan antara merokok dan juga kolesterol, dan hubungan antara perokok dan dengan asam urat pekerja. Nah, di sini dengan data yang ada dari data kesehatan pekerja PT X Surabaya tahun 2019 ini menyatakan bahwa dari 82 pekerja yang menderita kolesterol itu 9 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menderita itu 11% dari keseluruhan. Nah, yang tidak merokok dan menderita kolesterol itu ada 2 orang, sehingga dapat dinyatakan bahwa yang mengalami kolesterol orang yang tidak merokok dan mengalami kolesterol itu 11% dari keseluruhan orang yang tidak merokok, dan orang yang merokok itu ada 7 orang dari 9 orang. Nah, artinya 7 orang ini dari keseluruhan perokok itu mendapat 11%, sehingga antara perokok dan tidak merokok yang terkena kolesterol itu sama, yaitu 11%. Tapi untuk perokok yang sedang atau 11-20 batang itu yang terkena secara keseluruhan atau dari perokok sedang tersebut itu 21%, ya, yaitu 5 orang, 21%. Nah, untuk perokok yang 1-10 batang atau rendah itu hanya 2 orang dari 32 orang perokok ringan. Nah, presentasi perokok ringan itu sendiri adalah 6% dari perokok ringan tersebut. Terus hubungan perokok terhadap asam urat dan pekerja, hubungan perokok terhadap asam urat pekerja itu didapat data bahwa yang menderita asam urat abnormal, pekerja yang menderita asam urat abnormal itu 16 orang, diantaranya 7 orang perokok ringan, 7 orang perokok sedang, dan 2 orang perokok berat. Nah, untuk yang tidak merokok itu tidak ada yang terkena asam urat. Nah, untuk persentase yang terkena asam urat terhadap keseluruhan itu 25%. Nah, yang perokok ringan itu mendapat 21% dari keseluruhan, dan untuk perokok sedang itu 29%. Cukup banyak ya. Yang untuk perokok berat itu 25% dari perokok berat yang tidak terkena. Nah, kesimpulannya bahwa untuk kolesterol, merokok itu tidak terlalu mempengaruhi, tetapi dapat meninggikan risiko akibat kolesterol tersebut. Untuk penderita asam urat abnormal itu sendiri sangat mempengaruhi, karena yang merokok sendiri itu 25% dan yang tidak merokok itu 0%. Jadi perbandingannya 25:0. Nah, maka dari itu perusahaan sebaiknya itu mengatur pekerja mengenai konsumsi rokok, seperti mengurangi konsumsi rokok dan melarang konsumsi rokok. Mengurangi konsumsi rokok terhadap perokok yang bandel dan melarang konsumsi rokok pada pekerja yang tidak bandel atau manut. Yang kedua itu memberi makanan yang mengandung penawar racun, karena asam urat sendiri serangan asam urat terjadi karena racun yang ada di dalam tubuh. Karena racun dalam tubuh itu mengganggu peluruan asam urat. Yang ketiga itu mengatur pola makan bagi penderita maupun tidak untuk kolesterol dan asam urat. Seperti pola makannya itu diberi produk susu yang bebas lemak, atau yang rendah lemak aja juga boleh. Terus serat yang dari gandum, sayur-sayuran, buah-buahan. Terus ada makan ikan 2 kali seminggu, terutama ikan yang tinggi omega 3. Nah, yang keempat itu ada
memakan daging ikan dan daging ayam tanpa kulitnya. Yang kelima itu membatasi makanan yang tinggi akan garam dan gula, karena garam dan gula itu dapat menyebabkan memperburuk kolesterol. Yang keenam itu makan kacang-kacangan. Yang ketujuh itu membatasi lemak jenuh yang biasanya pada minyak ya, lemak jenuh dan juga trans. Kan minyak sekarang juga ada yang lemaknya sudah tidak jenuh, nah itu diambil. Yang selanjutnya itu mengatur olahraga bersama, karena kalau tubuh kita jarang berolahraga, tubuh bekerja jarang berolahraga itu dapat melemahkan imun dan juga dapat memperburuk kesehatan. Maka dari itu kita harus menjadwalkan olahraga bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.